Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bermuajahah bersama ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani, tengah-tengah kesibukan beliau ya. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan pada tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, uhaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita dan insyaallah ini adalah pembahasan terakhir ya, mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu tentang salam ya, tentang salam. Salam merupakan penutup daripada sholat ya. Nah, terkait dengan bagaimana cara salam, yang pertama Islam mengajarkan kita untuk tidak membaca salam dengan panjang, ya, tidak memanjangkan bacaan salam. Ini berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadzfus salami sunnah. Ya. Jadi memendekkan salam itu adalah sunnah. Ya, maksudnya jangan memanjangkan salam. Ya. Yang dimaksud memanjangkan salam itu apa? Ya, ucapinnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi kayak kita mengucapin salam ke orang gitu ya. Dia cukup pendek saja bacaan salamnya. Kalau panjang dibalas nanti. Kemudian yang kedua salam 2 kali, ya. Dilakukan 2 kali, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi ke kanan terlebih dahulu sampai terlihat pipi kiri kita ke depan, kemudian ke kanan, ke kiri sampai terlihat pipi kanan kita oleh jamaah. Ya. Jadi betul-betul mentok, ya, mentok tengokan leher kita. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad qaddihi. Ya. Jadi aku pernah melihat Rasulullah salam ya ke arah kanan dan ke arah kiri hingga aku bisa melihat putihnya pipi beliau. Nah, itu menunjukkan memang sampai mentok gitu ya. Ya nanggung cuma segini, tapi sampai terlihat pipi kita terlihat oleh jamaah kita. Kalau kita sedang duduk kalau kita sedang duduk membelakangi jamaah kan jadi imam ya, maka terlihat itu ke belakang itu. Atau makmum di belakang kita melihat pipi kita. Kemudian riwayat yang kedua, ada juga yang salam itu dilakukan hanya sekali. Ya, tetapi ini pun tidak sampai penuh tengokan kita, dia hanya nengok sedikit saja ke kanan. Ini salam seperti ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa wajihi summa yamilu ila syiqqil aymani syai'a. Nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dengan hanya sekali salam ketika wajahnya masih menghadap ke kiblat. Kemudian sedikit menoleh ke sisi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sekali aja. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya? Ya, riwayat 1 menyatakan tengok kanan sampai penuh, kanan dan kiri. Ya. Yang riwayat kedua itu tengok kanan dikit, gitu ya. Tetap wajah menghadap kiblat tapi tengok kanan dikit. Nah, ini menurut Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan bahwa tentang salam dalam sholat, maka sebagian ahli ilmu
mengatakan bahwa yang paling sahih dari sekian banyak riwayat Nabi adalah 2 kali salam. Ya, jadi para ahli ilmu, para ulama ya menyatakan yang paling sahih di antara dua pendapat tadi adalah yang 2 kali salam. Ini dilakukan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, para tabi'in, juga generasi setelah mereka. Dan beliau juga menyatakan wara'a qaumun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa ghairihim taslimatan wahidatan fil maktubah. Dan sekelompok dari para sahabat Nabi, para tabi'in serta lain selain mereka berpendapat satu salam itu untuk satu salam dalam salat maktubah. Ya, satu salam dalam salat maktubah. Maktubah itu apa? Salat wajib. Maka Imam Syafi'i berkata, insya'a sallama taslimatan wahidatan wa insya'a sallama taslimatain. Nah, kalau Imam Syafi'i menyatakan, jika mau maka salam sekali saja boleh, dan bila suka maka salam 2 kali juga boleh. Nah, jadi akhirnya ulama menyimpulkan karena 2 hadis ini riwayatnya sahih ya, baik dari Bunda Aisyah ataupun dari Abu Hurairah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, maka menurut Imam Syafi'i kita bisa melakukan keduanya. Mau sekali boleh, mau 2 kali juga silakan. Nah, untuk makmum, ya, maka membaca salam setelah imam selesai membaca kedua salam. Nah, jadi kalau kita bermakmum nih, kapan kita ngucapin salam? Ya, setelah imam selesai membaca kedua salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, baru kita. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan shalaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallamna hina sallama. Kami salat bersama Nabi lalu kami salam ketika beliau selesai salam. Ini menurut riwayat yang pertama. Jadi bacaan salam makmum adalah ketika imam selesai membaca 2 salam tadi. Berarti terakhir ke kiri ya, baru kita ngucapin salam. Nah, riwayat yang kedua, bisa juga membaca salam bersamaan dengan imam membaca salam. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yastahibbu idza sallama al-imamu an yusallima man khalfahu. Dan adalah Ibnu Umar suka ketika imam salam, maka orang di belakangnya juga ikut salam. Nah, menurut Imam Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Qastalani, itu beliau memberikan catatan. Wa nabbahal aini ala anna idza laysat syaratiyatan fal mujarradi aw dzarfiyah. Nah, Imam Al-Aini menyatakan atau mengingatkan bahwa idza di sini bukanlah bermakna syarat. Ya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza salamal imamu an yusallima man khalfahu. Yang artinya makmum baru salam setelah salam imam. Tetapi hanya sekedar bermakna dzarfiyah, masa yang artinya makmum boleh salam bersama imam. Nah, ini memang kaidah bahasa Arab ya. Kadang idza itu dimaknai dzarfiyah, kadang dimaknai syarat. Kalau syarat itu kan berarti harus selesai dulu. Ya. Idza sallamal imam. Nah, jika imam telah selesai salam. Salama itu maknanya fil madi ya, yang artinya telah selesai. Nah, idza di sini maknanya bukan syarat, tapi dia adalah dzarfiyah. Ini ya. Jadi lalu bagaimana dong? Ya bisa kita dua-duanya pakai. Karena dua-duanya memang riwayatnya ada dan penjelasannya ada. Jadi bisa kita salam setelah imam selesai salam, atau kita juga bisa salam ya bersamaan dengan salamnya imam. Yang kemudian pembahasan berikutnya mengusap dahi setelah salam sambil kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ya. Ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadil yumna. Ya, Rasulullah itu ketika beres salat mengusap dahi dengan tangan kanannya. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim, Allahumma ajib anni al-hamma wal hazan. Ya. Kemudian membaca doa tadi ya. Sambil mengusapkan ke dahi. Gitu. Dia mengusap dahi setelah salam dengan tangan. Dahi ya, bukan wajah. Tapi mengusap dahi.
dahi saja. Ini yang sudah ada riwayatnya mengusap dahi. Lalu bagaimana, apakah boleh tidak mengusap? Ya, ada juga riwayatnya tidak mengusap dahi juga diperbolehkan. Artinya ya salah saja, assalamualaikum. Dah, mengusap apa-apa. Tapi riwayat lain ada juga yang membolehkan mengusap dahi, ya, bukanlah wajah tapi dahi. Kemudian bacaan-bacaan salam, ya, bacaan salam itu ada beberapa riwayat. Yang pertama bisa bacaannya assalamualaikum warahmatullah, ya. Salam pertama, salam kedua assalamualaikum warahmatullah. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang meriwayatkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa yusallimu an yaminihi wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yaf'alani dzalik. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah atau beliau melihat Rasulullah itu salamnya 2 kali, ya, kanan ke kiri, lalu membaca salamnya assalamualaikum warahmatullah. Begitupun juga Abu Bakar, Umar melakukan hal yang sama. Atau yang kedua, riwayat kedua adalah bacaan salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pas ke kanan, pas ke kiri assalamualaikum warahmatullah, ya. Ke kanan itu lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan hadis dari Wa'il ibnu Hujr. Ya, beliau meriwayatkan sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ya, jadi bacanya bisa begitu yang kedua. Ya. Atau riwayat yang ketiga, bacaan salam pertama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Rasulullah juga melakukan itu. Ya, tengok kanan lengkap, ya, sampai sempurna, tengok kiri juga sempurna, bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik yang ke kanan ataupun yang ke kiri. Nah, riwayat yang keempat itu beda lagi, ya. Salam pertama bacanya assalamualaikum warahmatullah, ya. Salam yang kedua assalamualaikum. Nah, pendek, ya. Ini berdasarkan riwayat Wahsi bin Hibban. Beliau meriwayatkan qultu li Ibnu Umar akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat. Qala fa dzakara takbira qala ya'ni wa dzakara assalamu alaikum warahmatullah an yaminihi assalamu alaikum an yasarihi. Ya. Jadi Wahsi bin Hibban meriwayatkan aku, ya, bertanya kepada Ibnu Umar, ceritakan kepada aku tentang bagaimana Rasulullah sholat. Maka kemudian Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, mengatakan bahwa Nabi fadzakara takbira, membaca takbir. Ya, waqala ya'ni wa dzakara assalamu alaikum warahmatullah. Dan beliau membaca assalamu alaikum warahmatullah an yaminihi ketika nengok ke kanan. Assalamu alaikum an yasarihi, dan membaca assalamu alaikum ketika tengok kiri. Nah, ini riwayat yang keempat. Riwayat yang kelima, ini banyak bacanya, ya. Salam pertama bacanya assalamualaikum. Salam kedua bacanya assalamualaikum juga. Nah, ini berdasarkan riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ya. Meriwayatkan sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna idza sallamna qulna bi aidina assalamualaikum. Assalamualaikum. Qala fa nadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma sya'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha adnabu qailin syumusin idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi'u biyadihi. Ya, aku salat bersama Rasulullah, lalu ketika salam maka ambil berisyarat dengan tangan, kami mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, Jabir berkata maka Rasulullah melihat kami dan bersabda, ada apa dengan kalian sehingga memberi isyarat dengan tangan kalian yang seakan seperti ekor kuda yang membandel.
Jika salah seorang kalian salam, maka hendaknya menoleh kepada temannya yang tidak usah memberi isyarat dengan tangannya. Bisa begini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak usah. Ya. Toleh saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Artinya Rasulullah hanya mengoreksi dari sisi tangannya itu tadi. Tapi Nabi tidak mengoreksi bacaannya. Bacanya tetap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dari sini difahami bacaan salam itu bisa juga dengan pendek tadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keenam, ya, riwayat yang keenam, bacaannya cuma sekali, itu Assalamualaikum saja. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha kanat tusallimu fi sholati taslimatan wahidatan qibala wajhiha assalamualaikum. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha terbiasa mengucapkan salam di dalam surat sekali salam searah wajahnya, tidak menoleh. Ya, assalamualaikum. Nah, ini kalau riwayat Aisyah, beliau sering mengucapkan salam ya ke depan aja, assalamualaikum, udah selesai. Nah, ini memang ikhtilaf, ya. Nah, tapi bagi kita justru ya, bagi kita dengan menyandarkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena kita tidak bisa lihat langsung salat Nabi bagaimana, berarti kita mengandalkan para sahabat dan sahabiah, ya, yang melihat langsung bagaimana Rasulullah salat. Berarti kita bisa mengambil yang mana saja selama riwayatnya sahih, ini sahih semua. Gitu, ini sahih semua. Jadi kita mau yang tengok kanan, tengok kiri, tapi ucapannya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ke kanan, yang kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, atau yang pendek Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, boleh juga. Ya. Atau yang sekali Assalamualaikum. Nah, Bunda Aisyah. Ya bisa saja kalau kita misalkan melaksanakan sholat tarawih misalkan ya, berjamaah. Ya. Kan jamaahnya tidak semuanya bisa diajak lama. Ingin sebentar tapi tetap tumaninah. Ya cukup sekali aja. Assalamualaikum. Selesai. Nah, jadi inilah pentingnya kita punya ilmu itu begitu. Jadi kalau kita ilmunya dikit ya mungkin ya melakukan itu dengan sesempurna mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jaraknya bisa lama juga. Ya, apalagi misalkan sholat tarawihnya 23 rakaat misalnya, gitu. Bukan yang 11 rakaat. Tapi tidak juga secepat kilat seperti yang pernah kita lihat videonya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumaninanya nggak dapat. Ya, tetap tumanina itu dengan bacaan yang pendek-pendek. Ya. Nah, Al-Fakir pernah mimpin sholat tarawih untuk anak-anak. Ya. Waktu itu masih guru SD ya. Nah, di belakang Al-Fakir itu anak-anak semua. Nah, Al-Fakir ini mimpin mereka sholat tarawih. Waktu itu Ramadan mereka ada sanlat ya. Kemudian mimpin sholat tarawih. Nah, Al-Fakir bacanya pendek-pendek. Ya, jadi sholat tarawih itu bacanya pendek-pendek. Misalkan bacaan suratnya dari At-Takasur ke belakang mundur gitu ya. Kemudian bacaan salamnya sekali, ya ruku baca rukunya juga sekali, baca sujudnya sekali, semua serba sekali-sekali. Nah, tujuannya apa? Apakah boleh? Boleh, karena semua dari riwayatnya. Tujuan Al-Fakir waktu itu membuat anak-anak SD itu senang dulu dengan sholat tarawih. Ya, jangan sampai baru SD kita ajarin mereka sholat tarawih, kita kasih yang panjang, itu bosan mereka itu. Bosan, pegel, ngantuk gitu kan. Lama-lama jadi mereka nggak mau tarawih lagi. Tarawih itu bikin sebel, bikin lama. Kan anak-anak kan berpikirnya sederhana. Tapi untuk mengajari mereka ya cukup. Ya, bacanya pendek-pendek saja. Ya, subhanarabbil a'la wa bihamdi cukup. Ya kan? Subhanarabbil azimi wa bihamdi cukup. Assalamualaikum cukup. Atau assalamualaikum ke depan saja cukup. Ya kan? Nah ini Masya Allah ya, ini juga menyebabkan anak itu menjadi, oh ternyata tarawih itu menyenangkan ya, tidak terlalu lama dan sebagainya. Karena levelnya kan kita ingin bangun mahabbah dulu, cintaan kepada mereka terkait dengan ibadah ini. Jangan sampai mereka malah nggak suka duluan dengan ibadah, kan gawat. Nah atau kalau makmum kita orang tua yang sudah nggak bisa lama-lama berdiri gitu ya. Nah, itu bisa juga dengan menggunakan bacaan. Jadi kalau kita tahu ilmunya, jadi imam itu bisa pakai jurus mana saja. Itu yang penting, masing-masing jurus itu ada riwayat.
Ya, nah ini pentingnya kita ngaji tuh di situ. Yang ketiga, sikap kita juga jadi adil. Bisa jadi kita melihat ya misalkan kita jadi makmum, melihat imam kok bacanya begitu, ya kok cuma sekali, kok wah jadi aneh kan kita kan. Nah, kalau tahu ilmunya kan kita nggak aneh lagi. Oh, itu memang ada riwayatnya begitu. Ya, baik. Allah Subhanahu. Nah, kemudian yang terakhir ini doa setelah sholat. Ya, doa atau zikir setelah sholat memang banyak versinya. Nah, tapi penulis kitab ini mencantumkan versi bacaan yang memang ada riwayatnya. Ya, misalkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali ya pada waktu maghrib dan subuh sebelum berubah dari posisi duduk tasyahud akhir. Ini ada luar biasanya, ada hadisnya ya. Ini hadisnya itu diriwayatkan Abdurrah bin ya Gunam ya. Beliau meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qala qabla an yansarifa wa yasni rijlahu min salatil maghribi was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir atau walahul hamdu biyadihi khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat kata Rasulullah kutibat lahu bi kulli wahidatin asr hasanatin wa muhiyat anhu asru sayyiatin masyaallah wa rufi'a lahu asru darajatin wa kanat hirzan min kulli makruhin wa hirzan minasyaitonir rajim walam yahilla lidan bin yudrikuhu illa asyirku wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafduluhu yaqulu afdhala mimma qala. Nah ini masyaallah ya. Jadi artinya begini ya. Nabi itu pernah bersabda ya, barang siapa sebelum melipat merubah posisi kakinya dari tasyahud akhir di salat maghrib dan salat subuh ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali ya maka akan ditulis baginya 10 kebaikan ya ditulis baginya 10 kebaikan sebagai pahala 1 kali bacaan insyaallah ya dihapus darinya 10 keburukan ya diangkat baginya 10 derajat ya. Dan bacaan ini menjadi benteng baginya dari segala hal yang tidak menyenangkan dan benteng dari setan yang terkutuk serta tidak halal bagi dosa untuk menuntutnya kecuali kesyirikan. Maka ia pun menjadi manusia yang paling utama amalnya kecuali seorang yang mengubulinya sekaligus mengucapkan bacaan yang lebih banyak daripada bacaan. Nah, majrotannya ada mahad aja ilam minatullah majrotan. Ini informasi dari santri Gagwin ya. Jadi ulangi lagi, kalau kita sebelum lipat nih kaki kita tuh di saat tasyahud akhir baca 10 kali bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Baru kita geser tuh merubah posisi kaki kita. Nah, kalau baca 10 kali itu ya maka insya Allah ya setiap kalinya itu dapat 10 kebaikan. Berarti kalau 10 kali berarti 100 kali kebaikan. Tidak hanya itu tapi juga dihapus 10 keburukan. Diangkat 10 derajat. Ya. Dan bacaan ini menjadi benteng dari segala hal yang tidak menyenangkan dan benteng dari setan yang terkutuk. Nah, ini hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Munzir Al-Juhani. Ya. Dan juga riwayat Ibnu Umar juga sama. Ya, Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis yang sama. Tuh ya, bacaan pertama itu, bacaan kedua membaca istighfar sebanyak 3 kali. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ta'ala jalali wal ikram gitu ya. Kemudian bacaan yang lainnya Allahumma anjirni minan nar. Ini dibaca 7 kali. Ya, sunahnya dibaca 7 kali. Allahumma anjirni minan nar, Allahumma anjirni minan nar. Kenapa 7 kali? Itu berdasarkan hadis karena ada 7 neraka. Ya. Allahumma anjirni minan nar. Ya Allah, jagalah ya aku dari neraka. Ya. Karena nerakanya ada 7, maka kita baca 7 kali. Itu menurut riwayat Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu. Ya, riwayat Imam Ahmad.
Kemudian membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kemudian setelah itu membaca man qara'a ayat kursi ya, membaca ayat kursi ya. Sebagian ayat kursi gitu. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu dan seterusnya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas ya sebanyak 3 kali. Ya, kemudian membaca surat Al-Mu'awwidzatain ya, Mu'awwidzatain itu Al-Falaq dan An-Nas ya. Kemudian setelah itu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ya, kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, kemudian membaca lagi dengan doa ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, urutannya bisa terserah ya, kita urut tersendiri atau kita gunakan zikir ulama-ulama yang biasanya mereka membuat zikir khas ya. Itu bisa pakai. Itu bisa urutannya macam-macam sih. Ada yang urutannya di depan, yang di belakang. Nah, masalah urutannya, yang penting bacanya itu ada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian kita meminta doa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kebutuhan kita di akhir bacaan-bacaan setelah salat. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah tamma kita mihi hadal kitab, kita sudah menyelesaikan kitab ini ya, kitab Kaifatus Sholli. Semoga Allah memberkahi kita semua. Dan alhamdulillah Al-Fakir sendiri ngaji kitab ini 2 kali. Dari Kiai Hafiz Abdurrahman, dan Kiai Hafiz Abdurrahman dapat kitab ini belajar ke Kiai Haji Ihya Ulumuddin ya, penulis kitab ini. Dan kitab ini diperintahkan oleh gurunya Kiai Ihya, yaitu Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ya, seorang ulama besar di Mekah ya. Insya Allah berarti kita kebagian sanad ilmunya insya Allah ya. Jadi ilmunya tidak putus, kita mendapatkan sanad karena Al-Fakir sudah ngaji dengan Pak Kiai 2 kali kitab ini. Dan Pak Kiai juga udah ngaji ke Kiainya ya, sampai ke Abuya Alwi Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ya. Semoga Allah memberkahi ilmu kita, ilmu yang kita dapatkan mantap di kepala kita dan bisa diamalkan oleh kita semua. Ya, barakallahu fikum, mungkin cukup kajian kitab ini. Untuk kitab berikutnya nanti Al-Fakir bisa insyaallah buat polling ya, polling di grup. Kira-kira mau bahas kitab apa ya? Apakah mau kitab sirah ya, atau mau kitab muamalah ya, atau mau kitab fikih puasa sudah ya, atau yang lain, atau mau bahas tentang pergaulan ya, istimai. Nah, itu ada semua kitabnya insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau tanggapi silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep jazakumullah khairan katsira atas pemaparan materi pada siang hari ini. Ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah ada sebagian jamaah yang salam dengan kepala menoleh ke kanan plus gerakan telapak kanan juga dibuka. Terus itu ada yang salam nengok kiri plus telapak tangan kiri juga dibuka. Apakah ini perbuatan ini ada dalilnya atau tidak, Ustaz? Penyampaian dan jawaban. Oh, gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Al-Fakir belum menemukan ya dalil dari praktek salam seperti ini. Yang jelas yang dalam hadis itu yang digerakkan itu adalah hanya kepalanya saja. Gitu ya. Bahkan tadi Rasulullah melarang sahabat ketika menggerakkan tangan memberi isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kan dilarang gitu. Tidak boleh menggerakkan tangan, cukup kepalanya saja kata Rasulullah. Cukup kepalanya saja yang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Jadi Al-Fakir belum menemukan. Yang nanti ada jamaah atau teman-teman yang pernah dengar Ustadz misalkan menyampaikan dalilnya apa, ya boleh disampaikan di grup ya. Nah, karena Al-Fakir bisa jadi dengan keterbatasan ilmu Al-Fakir belum nyampe ke sana. Ya, anak sendiri belum nyampe ke sana. Tapi sepanjang pengetahuan yang Al-Fakir kaji, dari beberapa kitab fikih ya, termasuk ini kitab Kaifatus Sholli, tidak ada yang menggerakkan tangan sambil mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, kalau yang dari ruku bangun i'tidal itu gerakan tangan itu seperti takbir sejajar gini, karena ada beberapa jamaah sami Allahu liman hamidah gini seperti berdoa. Ya,
Kalau di hadis yang sudah kita kaji kemarin, Iya. jadi takbiratul ihram itu kan mengucapkan takbir sekaligus mengangkat tangan ya. Ya. Itu kan gerakan tangan itu ada 4 riwayat ya. Ada yang di Ya. atas kepala, atas Ya. telinga, ada yang sejajar telinga, ada yang sejajar bahu, ada yang sejajar dada. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Itu hadisnya 1 tuh tentang takbir itu. Nah, disebutkan dalam hadis itu kapan kita mengangkat tangan takbir. 1, takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, ketiga bangun dari ruku. Nah, 3 tempat tuh takbir itu sambil mengangkat tangan 3 tempat. 1 ketika 4 tempat afwan. 1 takbiratul ihram, ya. Kedua mau ruku, bangun ruku, dan 1 lagi bangun dari tasyahud awal. Ya, berarti rakaat kedua ya. Setelah tasyahud awal bangun, terus takbir lagi. Nah, itu 1 hadis. Dan tidak ada di dalam riwayat hadis itu yang begini, ya, semuanya begini. Semuanya begini. Jadi dalam hadis itu riwayat tadi itu tidak ada gerakan yang begini gitu. Ya kadang memang termasuk juga doa kunut gitu ya. Allahumma hadina fiman hadait. Itu ada yang doa menolak bala itu begini. Dibalikin. Soalnya menolak bala gitu. Nah, itu enggak tahu ya, mungkin pendapat ulama ya yang menyatakan karena ada bunyi doa yang menyatakan menolak bala. Nah, menolak bala itu berarti begini gitu ya. Kalau ini berarti menerima kebaikan. Ya. Jadi tetap doa itu ya begini saja. Bahkan ada riwayat doa kunut itu nggak usah angkat tangan. Ini juga ada. Tapi tidak ada yang tiba-tiba balik begini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin karena kebiasaan kali ya. Biasanya kadang lihat kiai atau ustaz di kampung ya ini terus kita ikut gitu ya. Ya ditanyakan saja, mungkin barangkali beliau dapat rawinya, riwayatnya atau contoh sahabat siapa yang melakukan itu, ya kita tinggal lihat aja. Ya. Tapi bagi kita yang sedang belajarnya yang jelas-jelas aja. Ya. Itu sudah ada hadisnya, sudah ada pendapat sahabatnya begitu ya ikut itu aja. Karena sholat itu kan tauqifi ya. Tauqifi itu kan harus terima apa adanya. Itu. Jangan sampai kita nambah-nambah sesuatu yang Rasulullah sendiri nggak mencontohkan kefiahnya itu. Nah itu memang masuknya ke kategori bid'ah. Bid'ah itu kan kita melakukan amal yang Rasulullah sudah contohkan amalnya begini, tapi kita kemudian membuat amalan lain, kaifiah, tata cara lain yang di luar dari tata cara yang sudah diajarkan Rasulullah, itu namanya bid'ah. Gitu. Jadi bid'ah itu memang perkara-perkara yang sudah ada kaifiatnya, ya sudah ada contohnya oleh Rasulullah, tapi kita menyimpang dari kaifiah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Baik, gitu ya. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Ini selanjutnya Ustadz hanya untuk 1 pertanyaan saja, silakan. Sebelum kita akhiri. Sebutkan 2 jenis bacaan salam selepas atau bagi penutup surat, 2 saja minimal. Riwayat yang pertama, riwayat kedua yang mana? Izin Ustaz. Tafadhol. Riwayat yang pertama untuk salamnya dibaca dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian riwayat yang kedua itu bisa dibaca dengan lebih pendek. Assalamualaikum. Lalu kemudian Assalamualaikum. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Jamil. Barakallahu fikum kepada yang bisa membuat pertanyaan. Akhirnya sampai juga kita di ujung kajian kesempatan siang hari ini. Semoga ilmu dan ibadah kita diterima dan bisa kita amalkan di keseharian kita. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.